Assalamualaikum teman-teman semua. Karena banyaknya request dari murid-murid Miss Mia, kini Miss Mia bikin akun YouTube dan inilah video pertama saya. Nah, dalam akun YouTube saya ini saya akan sering-sering membahas tentang seni menghadapi masalah, kemudian law of attraction karena seiring berjalannya waktu banyak yang mengeluhkan tentang mental health. Akhirnya akhir-akhir ini juga menjadi booming istilah healing, ya kan? Nah, di sini Miss Mia akan bahas kupas tuntas semuanya terkait seni menghadapi kehidupan. Dalam video pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi masalah dengan biasa-biasa aja. Sudah menjadi fakta umum bahwa angka bunuh diri di dunia itu selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Itu kenapa? Karena manajemen krisis atau cara mereka menyelesaikan masalah itu selalu ingin yang instan gitu ya. Jadi pengen cepet aja deh selesainya. Padahal setiap manusia itu pasti mengalami masalah, baik itu bisa masalah karir, masalah keluarga, kemudian masalah percintaan, kemudian banyaklah masalah yang ada di diri manusia masing-masing itu pasti ada masalah. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu tetap, kalau istilah Jawanya itu sumeleh ya, tetap tenang dalam setiap situasi, setiap kondisi itu tetap tenang. Gimana caranya? Itu ada caranya teman-teman, yaitu dengan kalau saya ngasih namanya the power of santuy, alias the power of biasa-biasa aja. Ada sebuah cerita di sebuah kajian filsafat saya pernah dengar. Ini cerita ini semoga bisa membantu teman-teman, bantu adik-adik semua ketika menghadapi masalah itu biar lebih enak gitu ya, nanti setelah nonton video ini. Gimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, tinggallah seorang petani dan juga penggembala kuda. Mereka itu tetanggaan tuh ya, tetanggaan dekat gitu. Mereka berangkat bekerja bersama. Si petani berangkat ke sawah, kemudian si penggembala kuda menggembala kuda di area seputaran petani bekerja. Nah, penggembala kuda itu adalah penggembala kuda yang miskin, di mana dia hanya punya harta satu-satunya yaitu kuda itu. Mereka bekerja, si penggembala kuda ya dilalah karena mungkin ngantuk atau gimana, kudanya lari menuju hutan. Sudah berjam-jam tidak kembali. Kemudian si petani bilang ke si penggembala, kasihan sekali kamu, kuda cuma satu-satunya hilang, pergi ke hutan gak balik-balik. Kemudian si penggembala reaksinya gimana? Apakah dia sedih? Dia hanya bilang, gak apa-apa, lihat aja nanti. Gak apa-apa, santai aja, lihat aja nanti. Kemudian beberapa waktu berselang, hari berselang, kudanya kembali membawa segerombolan kuda-kuda lain yang keker, yang kuat, yang besar-besar. Jadi sekarang penggembala kuda itu punya belasan kuda. Kemudian si petani komentar lagi nih, emang ini suka komentar ya, kan kita kalau hidup emang suka dikomentarin gitu kan. Pak petani komentar lagi begini, wah kamu sekarang kaya raya ya, punya banyak kuda liar, punya harta melimpah, bisa jual kuda ini, bisa jual susu kuda dan lain-lain. Kemudian si penggembala gimana? Apakah dia happy? Apakah dia kemudian jadi sombong? Apakah dia kemudian tertawa, terbahak? Dia tetap flat dengan membalasnya dengan, alhamdulillah, kita tetap lihat aja nanti.
Kita lihat aja nanti. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, Pak penggembala ini punya anak kan, dia punya anak, anaknya ya udah remaja gitu. Dia naiklah ke kuda liar yang tadi, kemudian dia terjatuh, kakinya patah. Si tetangga tadi, yang petani tadi, komentar lagi, wah kasihan sekali ya kamu anakmu, dia nggak bisa jadi tentara tuh karena kakinya patah. Kasihan sekali ya anakmu, gara-gara kuda itu anakmu kakinya jadi patah. Terus reaksi si penggembala tadi gimana? Apakah dia mangkel, marah, atau emosi dikatain kayak gitu terus sama si petani? Enggak, dia hanya bilang, gak apa-apa, lihat aja nanti. Di hari berikutnya, minggu depannya lah gitu, di negara itu tiba-tiba ada perang besar. Seluruh remaja di desa itu diwajibkan ikut perang, termasuk anak si petani. Suruh ikut perang. Terus yang jadi blessing di sini adalah anak dari si penggembala itu tadi, karena kakinya patah, jadi dia tidak boleh ikut perang sendiri. Satu desa semua ikut perang kecuali dia aja. Kemudian si petani bilang, wah kamu enak ya anaknya nggak ikut perang, anakku disuruh ikut perang. Si penggembala bilang, iya kita lihat aja nanti, tetap kayak gitu. Nah, dari cerita ini kita bisa dapat hikmah apa sih? Hikmahnya apa? Hikmah dari cerita ini, kudanya hilang, kembali lagi bawa kuda banyak, kemudian anaknya kakinya jatuh, ternyata kaki jatuh juga tetap bawa blessing, bawa anaknya jatuh, kakinya alhamdulillah nggak ikut perang, jadi selamat. Ya, ternyata dari sini kita bisa petik hikmahnya bahwa Allah itulah yang berkuasa membolak-balikkan hati kita dari senang ke sedih, dari sedih ke senang, dan semuanya itu sementara. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah Pak penggembala tadi, dia selalu merespon setiap kejadian tadi dengan santuy. Kalau seneng ya nggak seneng banget, kemudian kalau sedih ya nggak sedih banget, semuanya dia responsnya dengan nggak apa-apa, oh ya lihat aja nanti, ya alhamdulillah. Sederhana itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah lah yang maha membolak-balikkan hati kita. Jadi ya nggak boleh terlalu happy, terlalu membanggakan sesuatu yang mana ketika itu dibalik sama Allah, itu akan hilang, itu akan menjadi kesedihan lagi. Dan ketika sedih, ya udah nggak apa-apa, karena kesedihan itu bisa juga dibalik sama Allah jadi seneng lagi. Jadi di sini ya banyak sih kejadian yang kita lihat aja deh di kacamata kita sehari-hari. Kita kan pasti kita lihat infotainment ya, artis ya, pasti banyak kan contohnya kayak Vanessa Angel. Dulu dia dihujat banyak orang, ya kan? Semua orang membenci dia karena kasus prostitusi itu, ya kan? Tetapi Allah dengan mudahnya membalikkan hati kita menjadi suka, bahkan malah sekarang ngefans banget sama anaknya, sama adiknya, sama siapa, ya kan? Padahal dulu sebenci apa netizen ya. Kemudian yang baru-baru ini lagi ngetrends itu
eee, trader ya, yang katanya ternyata trader judi online atau apa itu yang inisialnya Ika atau Indra siapa gitu kan. Itu beberapa bulan lalu masih menyombongkan dirinya bahwa ini aku usia 25 tahun punya jam harganya 7 miliar dan lain-lain gitu kan. Terus dia bilang juga, Allah aja bingung, aku tuh mau digimanain, orang aku sombong tetapi aku sering berbagi dan lain-lain. Allah kok dikatain bingung. Allah itu gampang banget, dia tinggal tek masuk penjara 20 tahun sekarang. Bukan berarti saya seneng karena dia masuk penjara, bukan, tapi itu untuk cerita aja, untuk pembelajaran untuk kita semua bahwa menghadapi semuanya, mendapatkan apapun itu, tanggapilah dengan biasa-biasa aja. Nah, gimana? Udah tercerahkan belum? Tapi ini aku berusaha, semoga kalian paham sama apa yang aku omongin ya. Untuk kedepannya supaya tidak terlalu overthinking. Kan penyakitnya anak muda itu sekarang overthinking, kemudian besoknya healing nanti duitnya habis, nanti overthinking lagi, bolak-balik kayak gitu. Capek lah dunia ini. Gimana kalau aku kasih tips ke kalian kayak gitu tadi, gimana caranya supaya kita tidak overthinkingan, yaitu hadapi semuanya dengan santuy, karena Allah itu maha membolak-balikan hati dari senang ke sedih, dari sedih ke senang, dari bangga ke kecewa dan lain-lain. Jadi kita nggak ada hak sedikit pun untuk menyombongkan diri kita kepada siapapun. Begitu ya teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya nggak minta di subscribe kalau kalian rasa channel ini membawa manfaat buat kalian. Silahkan di subscribe, like, dan juga komen. Tapi kalau enggak, silahkan dengan bisa komen di kolom komentar, saya harus bagaimana, atau bisa kritik dan saran, saya sangat terbuka. Untuk video-video selanjutnya saya akan sering sharing terkait bagaimana saya mendapatkan rezeki, kemudian gimana rezeki itu datang ke saya tidak putus-putus, kemudian gimana saya mendapatkan hidayah dari banyak kejadian yang saya alami kemarin-kemarin. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya, insya Allah saya akan upload video 1 minggu sekali dulu ya, masih berlatih dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum, bye-bye.